Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Lampung 24 jam. Kami akan menyajikan informasi seputar daerah di Lampung. Dan inilah peristiwa yang sudah kami rangkum dalam Lampung 24 jam. Modus beli untuk adik, pria bertopi gasak HP di konter Pringsewu Lampung. Seorang pria mencuri satu unit handphone yang masih bersegel di salah satu konter di Pringsewu Lampung. Kejadian pencurian tersebut terjadi di Luwisel Pringsewu, Lampung pada Senin 15 Januari 2024 sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Penjaga konter Luwisel Pringsewu, Erwin Adrian mengatakan, sebelumnya melancarkan aksinya pencuri bermodus bertanya-tanya mengenai smartphone yang akan dibelinya. Menurut Erwin, pencuri berperawakan kurus tinggi dan memakai topi itu ingin mencari untuk adiknya. Dirinya pun menawarkan untuk 2 smartphone kepada pelaku tersebut. Namun saat Erwin hendak mengambil karter, pelaku pun langsung melarikan handphone tersebut. Handphone tersebut dibawa oleh pelaku dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Beat berwarna hitam. Menurutnya, pelaku dengan berkendara motor itu melarikan diri ke arah Bandar Lampung. Erwin mengaku sempat mengambil motor dan berupaya mengejar pelaku, tetapi tidak terkejar dan hilang. Atas kejadian tersebut, pihaknya mendapati kerugian sebesar 1,6 juta rupiah. Pembangunan pasar modern Natar dimulai pekan depan. Pembangunan pasar modern di Kecamatan Natar, Lampung Selatan akan dimulai pada Kamis 25 Januari 2024 mendatang. Sebelumnya, pembongkaran pasar Natar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Selatan telah selesai dilakukan. Dikabarkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang akan memimpin peletakan batu pertama pembangunan pasar modern Natar pada 25 Januari 2024 mendatang. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Lampung Selatan, Hasanuddin mengatakan pihaknya telah selesai mengerjakan pembongkaran pasar Natar. Ia menyebut pembongkaran pasar Natar tersebut lebih cepat dari yang seharusnya. Hasan menyebut penambahan penggunaan alat ekskavator menjadi kunci pembongkaran pasar Natar lebih cepat dari yang seharusnya. Pihaknya menarget pembangunan pasar dimulai pada akhir Januari atau awal Februari 2024. Ia mengatakan pembongkaran pasar Natar dilakukan secara swakelola tipe 1, yakni dilaksanakan sendiri oleh Dinas PUPR. Lebih lanjut, ia memperkirakan kebutuhan biaya pembangunan mencapai 400 juta rupiah. Masih kata dia, pembangunan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2024. Suami istri ditabrak mobil Satpol PP Lampung Tengah terseret 3 meter. Pasangan suami istri di Lampung Tengah diseruduk mobil dinas Satpol PP hingga masuk kolong dan terseret sejauh 3 meter. Kecelakaan terjadi di Jalan Suparman, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah pada Jumat 19 Januari 2024. Kanit Laka Lantas Polres Lampung Tengah Budi S. mengatakan korban bernama Adi Saputra dan Risa Sari tertabrak saat berboncengan mengendarai motor Yamaha Mio Soul. Kedua korban adalah Pasutri asal lingkungan 3, RT 402, Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbagi Besar, Lampung Tengah. Budi menjelaskan kecelakaan bermula saat mobil dinas Satpol PP Kecamatan Bandar Mataran, plat BE 8014HZ melaju dari arah Jalan Merapi. Mobil yang dikendarai oleh Aftayadi, warga Dusun 05 Sido Mukti, RT 0201, Kelurahan Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram itu melaju menuju selatan sekira pukul 15:10 waktu Indonesia Barat. Sampai di TKP, mobil tersebut bertemu dengan motor korban di perempatan. Pasca kejadian, kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Mulia Husada Bandar Jaya karena mengalami luka berat pada kaki kanan dan mulut. Korban Adi Saputra mengalami luka robek pada kaki kanan, sementara Risa Sari mengalami luka robek pada mulutnya. Sedangkan pengemudi mobil Satpol PP dalam keadaan yang baik. 25.000 muslimat NU Lampung berangkat ke GBK ikuti harlah ke-101 Nahdlatul Ulama.
Lebih dari 25.000 muslimat NU asal Lampung berangkat dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Jumat 19 Januari 2024 malam. Keberangkatan 25.000 muslimat NU asal Lampung tersebut untuk menghadiri peringatan hari lahir atau Harlah ke-101 Nahdlatul Ulama dan ke-78 muslimat NU di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tema Harlah ke-101 NU dan ke-78 muslimat NU yaitu mengawal kinerja dan memenangkan Indonesia, mencerminkan tanggung jawab NU dalam menjaga keutuhan NKRI menjelang Indonesia Emas 2045. Berdasarkan informasi Presiden Joko Widodo, dijadwalkan akan turut hadir dalam peringatan Harlah NU tersebut. Ketua Pengurus Wilayah NU Lampung Puji Raharjo mengatakan ribuan jemaah telah berangkat ke GBK untuk menghadiri Harlah NU. Lebih lanjut, Puji menyebut setidaknya ada 25.000 jemaah seprovinsi Lampung yang datang menghadiri perayaan Harlah NU tersebut. Ia pun mengapresiasi atas kepartisipasian jemaah asal Lampung dalam meriahkan Harlah NU di GBK tersebut. Menurutnya, suatu kebanggaan jemaah NU Lampung menjadi bagian dari sejarah perjalanan Indonesia. Namun untuk jumlah jemaah asal Lampung Selatan sendiri belum diketahui. Tugu Adipura tak boleh jadi tempat kampanye rapat umum pemilu 2024. KPU Bandar Lampung memutuskan Bundaran Tugu Adipura tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat kampanye akbar atau kampanye rapat umum pada pemilu 2024. Keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi umum KPU, Bawaslu, partai politik, kepolisian, TNI, serta media di Hotel Emersia Bandar Lampung pada Sabtu 20 Januari 2024. Komisioner KPU Bandar Lampung Divisi Partisipasi Masyarakat, Hamami, mengatakan pada awalnya menyiapkan 7 titik lokasi untuk pelaksanaan rapat umum selama 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Adapun 7 titik tersebut PKOR Wai Halim, Lapangan Baruna Panjang, Tugu Adipura, Tanjung Karang Pusat, Lapangan Waidadi Sukarame, Lapangan Kalpataru Kemiling, Lapangan Sawah Brebes, dan Stadion Pahoman. Adapun alasannya berdasarkan penjelasan dari Pemkot Bandar Lampung selaku pengelola, Bundaran Tugu Adipura hanya bisa digunakan pada hari Minggu dengan batas waktu jam 5 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Selain itu, metode kampanye rapat umum bisa dilakukan selama 21 hari, tetapi di Bandar Lampung hanya diperbolehkan 18 hari. Mulai dari 21 Januari hingga 7 Februari, karena 8 hingga 10 Februari kegiatan dilakukan di Pulau Jawa. Sementara Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras mengatakan, dari 7 titik yang ditentukan oleh KPU Bandar Lampung, ada 1 titik yang memang ada catatan, yakni Tugu Adipura. Siap maju Pilkada 2024, Samsul Hadi cari pasangan berkomitmen cinta Tanggamus. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tanggamus, Samsul Hadi, mengatakan ketertarikannya bertarung di Pilkada 2024. Samsul Hadi mengakui beberapa parpol sudah mencoba untuk meminang dirinya untuk maju di Pilkada 2024. Samsul Hadi juga belum memikirkan pendamping yang akan menemani dirinya bertarung di Pilkada 2024 nanti. Kendati demikian, dirinya mengatakan ada sinyal dan kemungkinan untuk maju ke Pilkada 2024. Samsul mengaku dirinya sempat dipinang untuk menjadi wakil dari salah satu calon bupati di Kabupaten Tanggamus. Pemkab Mesuji Lampung dan BBWS perbaiki tanggul serta normalisasi sungai di Simpang Pemata. Pemerintah Kabupaten Mesuji Lampung bersama Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung melakukan perbaikan tanggul dan normalisasi sungai di wilayah Kecamatan Simpang Pemata. Perbaikan itu dilakukan untuk antisipasi banjir susulan yang terjadi di wilayah Kecamatan Simpang Pemata, Kabupaten Mesuji Lampung. Hal tersebut dibenarkan oleh Kalak BPBD Kabupaten Mesuji, Budiman Nainggolan pada Sabtu 20 Januari 2024. Budiman mengatakan untuk mengatasi banjir susulan, BBWS akan memperbaiki tanggul yang rusak dengan bantuan plastik geobag sejumlah 400 piece. Selain itu, ungkapnya, BBWS juga menerjunkan 1 unit alat berat berupa ekskavator, 200 untuk normalisasi sungai dan aliran air. Adapun lokasinya ada di wilayah rawan banjir seperti di Desa Jaya Sakti, Simpang Pematang, dan Harapan Jaya, Kecamatan Simpang Pemata.
Masih kata Budiman, selain penanganan banjir susulan, Pemkab Mesuji turut menyalurkan bantuan paket sembako yang jumlahnya mencapai 43 paket.